Selamat siang. Siang. Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin periksa, Bu. Baik, silakan duduk. Ya. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selamat siang, Siang. Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Susi. Saya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, ini saya mau periksa soalnya kontrol ulang. Ya, saya mau kontrol ulang. Soalnya badan saya rasanya agak lemas. Oh, baik. Sebelumnya, saya ingin menanyakan identitas Ibu ya. Nama Ibu siapa? S, Umur Ibu? 30 tahun, Alamatnya di mana? Warai Bayu. Ini melahirkan yang pertama kali atau yang Ya, pertama. Yang pertama kali ya. Sudah berapa hari melahirkan? 6 hari, Bu. Baik, keluhan yang Ibu rasakan sekarang? Terasa lemes, Bu, badannya. Masih ada pantangan makanan? Ya, di kampung saya itu dilarang makan makanan dulu, Bu, yang berbau-bau amis. Kayak ikan, ayam, itu tidak boleh. Jadi saya makan cuma nasi dan air putih saja. Dan keluhan Ibu, nanti saya lakukan pemeriksaan dulu ya, tekanan darah Ibu. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu normal ya, 110/70. Kemudian nadi Ibu 80. Suhu Ibu 36,5. Kemudian pernapasan Ibu 24. Ini dalam kategori normal. Saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi pada Ibu menyusui atau Ibu postpartum itu setelah melahirkan ya. Ini sebelumnya menyusui ASI atau susu formula? ASI Bu? ASI full ya. Baik ya. Manfaat dari nutrisi pada Ibu menyusui ini yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan Ibu dan bayinya karena Ibu sedang menyusui. Jadi dari Ibu nanti diberikan ke bayinya ya. Kemudian ini untuk tumbuh kembang si dedek bayi, biar dedek bayinya sehat, berat badannya naik sesuai dengan usianya ya. Kemudian mencegah Ibu dari anemia, dari kekurangan nutrisi selama masa nifas ya Bu ya. Kebutuhan pada Ibu nifas ini apalagi Ibu menyusui selama 6 bulan pertama itu meningkat ya Pak ya Bu ya, meningkat sekitar 500 kalori per hari ya, meningkat 500 kalorinya ya dari yang biasanya ya. Nah, selama Ibu karena kebutuhannya meningkat, nutrisi yang Ibu butuhkan itu harus beragam ya. Kalau seperti yang Ibu ceritakan tadi yang ada pantangan itu hanya mitos ya, karena Ibu hamil itu membutuhkan kalori yang lebih banyak, makanannya harus beragam ya. Makanan beragam, isi dalam piring itu ada nasi sebagai sumber karbohidratnya, kemudian ada protein, ikan boleh ya Bu ya, ikan itu proteinnya tinggi. Selain ikan bisa daging, ayam ya, kemudian bisa bebek dan sebagainya, daging-dagingan. Kemudian Ibu harus makan sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan, bisa makan tahu tempe juga ya. Tidak ada pantangan makanan untuk Ibu menyusui, karena ibunya juga sedang menyusui bayi, membutuhkan energi yang lebih banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya melalui ada susu ibu ya. Kemudian selama menyusui ini ada Ibu mengkonsumsi vitamin A setelah melahirkan, ada diberikan vitamin A? Ada, Bu, sama bidannya kemarin dikasih. Nah, baiklah, vitamin A itu nanti bisa terserap dalam ASI ya, itu untuk bayinya lebih kebal dan jarang terinfeksi terhadap penyakit ya. Ibu juga lekas pulih ya setelah mengkonsumsi itu ya. Sumber selain dari obat-obatan tersebut, Ibu juga dapat mendapatkan vitamin A itu dari telur, hati, mentega, dan sayur-sayuran yang berwarna kuning ya. Selain yang berwarna kuning seperti labu kuning, kemudian sayur-sayuran hijau, buah-buahan juga ya. Nah, Ibu mengkonsumsi vitamin A yang tablet merah sudah 2 kali? Ya, sudah 2. Baik, itu bagus ya Bu ya. Selain itu juga selama menyusui, selama Ibu masa nifas ini, Ibu membutuhkan cairan yang lebih banyak ya. Kalau yang biasanya 18 ini meningkat menjadi 14 gelas sehari ya, karena kan nanti ada produksi asinya. Kalau Ibu kurang minum, asinya jadi berkurang. Nah, ini salah satu faktor yang buat Ibu jadi lemas ya. Udah makanannya kurang, minumnya kurang, Ibunya menyusui, keluar terus kan asinya ya. Ibu di rumah ada tablet tambah besi, zat besi, Ada tablet tambah darah dikasih. masih ada ya. Ini terus Ibu minum 1 kali sehari selama 40 hari masa menifas atau setelah melahirkan ya. Tadi yang saya jelaskan menu sehari-hari, ada yang namanya isi piringku, itu bisa beraneka ragam ya, seperti yang saya jelaskan. Sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya, tapi isi piringku jadi ada karbohidratnya, misalnya dari nasi, ada proteinnya dari ikan, dari lauk pauk, kemudian ada dari tahu tempe, kacang-kacangan,
sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, dan air putih ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu ada pantang makanan seperti tadi tidak boleh makan ikan, itu Ibu jadi kekurangan protein, nanti kulitnya lebih lama Ibu jadi lemes, asinya tidak banyak. Ya Bu ya, gitu ya. Jadi nanti Pak sudah disiapkan makanan untuk ibunya ya, sesuai yang saya jelaskan. Ibunya tidak ada pantang makanan ya Pak ya. Ya Bu ya. Bagaimana dari penjelasan saya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah menurut saya sudah jelas. Nah, itu yang dapat saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dari ibunya menjadi lebih sehat, badannya juga sehat. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan.